قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Para ulama yang kami muliakan, hadirin akramakumullah rahimakumullah. Semua orang ingin kemuliaan, ingin kesuksesan, ingin kebahagiaan, ingin keselamatan dalam kehidupan yang sekarang ini, hari esok, setahun yang akan datang, hari tua. Bahkan semua orang ingin mulia, selamat selama-lamanya. Tidak ada orang yang ingin celaka, walaupun sebentar, nggak ada. Semua ingin mulia, semua ingin selamat, semua ingin sukses, semua ingin berhasil, semua tidak ingin kecewa. Tetapi dalam usaha untuk mendapatkan kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan ini, manusia itu ada dua golongan. Golongan pertama adalah manusia yang ingin keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan dengan caranya sendiri, mengikuti pikirannya sendiri, hasil analisanya sendiri, hasil penelitiannya sendiri. Maka orang yang seperti ini semua kan, pasti satu saat dia akan gagal, kecewa. Walaupun awalnya seperti mau sukses, seperti akan berhasil, tapi akhirnya pasti gagal. Kenapa? Karena kemampuan manusia itu terbatas. Sedangkan dia menghadapi masalah-masalah yang tidak terbatas. Manusia memang punya mata, tapi mata manusia terbatas. Dia tidak bisa melihat perkara-perkara yang terlalu kecil, tidak bisa melihat perkara yang terlalu jauh, apalagi perkara-perkara yang di atas langit, perkara-perkara yang di luar dunia. Lebih-lebih lagi mata manusia tidak mampu melihatnya. Manusia memang punya telinga, tapi telinga manusia terbatas. Sedikit aja suara yang bisa masuk di telinga dia, yang bisa ditangkap oleh telinga dia. Suara-suara yang di atas langit, suara yang di surga, suara yang di neraka,
di luar jangkauan telinga manusia. Otak manusia memang hebat, tapi ini juga terbatas. Kita lihat manusia ini selalu dikejutkan dengan penemuan-penemuan baru. Ilmu kedokteran, teknologi, macam-macam selalu ada penemuan-penemuan baru. Menunjukkan apa? Akal manusia ini tidak sempurna. Oh, ternyata ada yang lebih baik lagi. Ternyata ada yang lebih baik lagi. Zaman dulu orang membuat mobil, perasaannya sudah bagus. Setelah lama-lama terjadi hal yang tidak dikira-kira. Ternyata mobil-mobil itu membuat kotor udara, sehingga banyak penyakit di mana-mana. Manusia senantiasa dikejutkan dengan perkara-perkara yang tidak dikira-kira. Apa yang akan terjadi 100 tahun yang akan datang pada diri kita, keluarga kita, negara kita, tidak ada seorang pun yang tahu pasti. Apalagi 100 tahun, setahun yang akan datang pun tidak tahu pasti. Gunung Kelut meletus, asalnya batuk-batuk, orang sudah geger, pada ngungsi. Akhirnya ada pengumuman, sekarang sudah nggak jadi marah gunungnya. Sudah tenang-tenang, tahu-tahu meletus. Itulah manusia. Maka manusia yang mengandalkan otaknya, mengandalkan matanya, mengandalkan telinganya, nanti satu saat dia akan kecewa. Walaupun kelihatannya sudah sukses, sudah berhasil, tetap kecewa. Akan datang satu masa, oh ternyata, tidak saya perkirakan, ternyata begini. Maka ada pepatah bahasa Indonesia, sebelum hujan siapkan payung. Bagus, sebelum hujan siapkan payung. Itu kalau hujan air. Lah kalau hujan batu bagaimana? Kalau hujannya hujan api kayak Gunung Kelut kemarin, apa gunanya payung? Yang kita tunggu-tunggu hujan, tahu-tahu yang datang halilintar. Payungnya ada gunanya? Tidak datang, tidak ada gunanya. Yang kita tunggu hujan, tahu-tahu yang datang gempa. Apa ada gunanya tuh payung? Orang mengira yang dia akan hadapi itu masalah ekonomi, maka dia mikir siang malam urusan ekonomi. Ternyata yang datang bukan masalah ekonomi, masalah kesehatan. Tahu-tahu jantungnya mengkis-mengkis. Apa gunanya ekonomi kalau kesehatannya sudah tidak baik? Orang memikirkan masalah ini sudah saya pikirkan, ekonomi, kesehatan, tapi masalahnya masalah lain lagi. Perpecahan satu sama lain, permusuhan satu sama lain. Maka subhanahu wa ta'ala, orang yang mengandalkan otaknya itu pasti dia ini akan kecewa pada satu saat. Walaupun dia punya teknologi, seluruh dunia dimiliki, seluruh teknologi dikuasai, akan kecewa. Karena yang datang ternyata bukan masalah teknologi, yang datang ternyata bukan masalah ekonomi, yang datang ternyata masalahnya lain. Malaikat Israel datang. Ada gunanya ekonomi kalau malaikat Israel datang? Teknologi ada gunanya? Tidak ada gunanya. Politik ada gunanya? Enggak ada gunanya. Sekarang masalahnya bukan masalah negara, masalah Israel alaihi salatu wassalam. Dan itu sebetulnya masalah semua manusia. Tapi sedikit manusia yang memikirkan perkara itu. Sekarang masalahnya ini, sekarang masalahnya ini. Masalahnya itu kamu tuh mau mati, masuk surga apakah neraka, itulah sebetulnya masalah kamu itu. Tapi ini tidak terpikir oleh kebanyakan manusia, sehingga manusia sibuk memikirkan perkara-perkara yang lain. Maka semalaikan orang yang akan sukses sebetul-betulnya sukses, berhasil sebetul-betulnya berhasil, selamat sebetul-betulnya selamat, adalah orang yang mencari kesuksesan, keselamatan dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tahu segala-galanya, yang tahu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang menguasai segala-galanya, yang menentukan segala-galanya. Orang yang mengandalkan otaknya akan kecewa. Orang yang bergantung kepada yang menciptakan otak, Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang akan berhasil. Orang yang bergantung dengan telinganya, informasi-informasi yang ditangkap oleh telinganya saja, kecewa. Orang yang bergantung pada yang menciptakan telinga, itulah yang akan selamat.
Begitu seterusnya. Bergantung kepada apa saja, akhirnya itu kecewa. Bergantung dengan dunia, kecewa. Bergantung dengan yang menciptakan dunia, itulah nanti akan sukses. Kalau orang merasa akan sukses dengan dunia tanpa hubungan baik dengan yang menciptakan dunia, maka dia ini bodoh. Orang yang merasa akan berhasil dengan sebab dukungan manusia, sedangkan tidak mendapatkan dukungan dari yang menciptakan manusia, bodoh. Orang semua sudah mendukung saya, seluruh negeri sudah mendukung saya. Yang menciptakan orang-orang itu sudah mendukung kamu belum? Belum. Enggak pernah sholat saya. Celaka itu nanti kamu, enggak ada gunanya. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala, kita bukan dilarang mencari kesuksesan, bahkan itu yang kita tuju. Tapi carilah kesuksesan dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk penguasa alam semesta ini, penentu alam semesta ini, penguasa alam semesta ini, Allah Jalla Jalaluhu, yang telah dibawa oleh utusan Allah Nabi Agung Muhammad SAW. Dan Nabi Agung telah menyampaikan petunjuk ini kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya telah menyampaikan ini kepada orang-orang setelahnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan telah didata dengan komplit oleh para imam-imam. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang lain-lain. Dan terus disampaikan lagi sampai sekarang masih utuh, tidak ada yang kurang sedikit pun. Itulah jalan kesuksesan. Nah, ini dimulaikan Allah Ta'ala, ada dua golongan yang dijamin akan terus ada terus sampai kiamat. Yang pertama kali golongan ahli ilmu, diceritakan Imam Tabarani, yakhlufu hadzal ilma, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu ila akhir hadis. Jadi akan ada selalu orang-orang ahli ilmu yang memikul ilmunya Nabi ini terus sampai hari kiamat itu akan ada terus. Dan Allah telah buktikan janjinya. Ada terus, yang namanya para ulama itu ada terus. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi setelah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Tapi pewarisnya para nabi, para ulamanya akan terus ada terus sampai kiamat. Semoga kita, anak-anak cucu kita dipilih oleh Allah untuk itu. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang memperjuangkan agama, ini juga ada terus. La yazalu ta'ifatun ummati yuqatiluna al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti wa'dullah. Akan terus ada golongan yang memperjuangkan agama ini sampai kiamat. Semoga termasuk kita semua. Amin. Maka semuanya Allah Subhanahu wa taala, inilah jalan kesuksesan. Kalau kita mengikuti jalan yang dibawa oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada jalan lain. Pahit, manis, pokoknya dari Nabi kita terima dengan ridho, dengan gembira. Wa kullu ma jaa bihi rasulu wa haqquhu taslimu wal qabulu. Kalau sudah datang dari Nabi, kita terima, taslim, nyerah. Seperti seorang sakit datang ke dokter, dokter bilang, oh kamu ini harus dibedah perutnya, kalau nggak dibedah bahaya. Oh begitu Pak Dokter, iya. Dan untuk membedah perut kamu ini, kamu harus bayar saya 10 juta. Maka dia pulang ke rumah, ngambil uang 10 juta, sepeda motornya dijual. Ini Pak Dokter 10 juta untuk membedah perut saya. Nah, maka dicarikan peso, bedah perutnya itu. Saya itu dijahit, sakit itu semuanya kan, perut dibedah. Tapi dia ini meringis-meringis dengan gembira. Terima kasih Pak Dokter, sudah bedah perut saya. Nah, coba semuanya kan, ini taatnya orang kepada dokter. Kalau dokter bilang ini makan pil pagi sore, ini pilnya pahit loh nih, dan harganya mahal, sudah pahit mahal lagi.
maka dia pun cari utangan untuk beli pil tadi. Karena apa? Merasa bahwa dokter ini punya ilmu. Sekolah di Fakultas Kedokteran 10 tahun. Nah, Rasulullah SAW ini bukan sekolah di Fakultas Kedokteran, sekolahnya di Sidratul Muntaha, di atas langit sana. Yang ngajari langsung Tuhannya alam semesta, pembimbingnya malaikat Jibril. Maka kalau kita ini disuruh Nabi, suruh apa saja pokoknya sendiko dawuh. Disundi sendiko dawuh. Sami'na wa ta'na. Enggak ada pikir-pikiran lain, udah. Pokoknya perintah Nabi bismillah. Pahit getir perintah Nabi mesti bermanfaat. Karena perintah Nabi berarti perintah Allah. Kalau orang dipotong kakinya, bedah perutnya oleh dokter siap, maka kita ini pun kalau diperintah oleh Nabi potong lehernya, siap juga, insyaallah. Sekarang bukan disuruh motong leher, disuruh ngangkat leher saja. Ngaji jangan ngantuk, cuma itu aja. Siapa yang ngantuk? Insyaallah diangkat lehernya. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kesuksesan di situ itu. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi supaya kita ini sukses? Ma anzala 'alaikal Qur'an litashqa. Quran ini diturunkan bukan supaya kamu itu susah, enggak. Supaya kamu bahagia, supaya kamu mulia, supaya kamu sukses. Agama ini didatangkan oleh Allah melalui Nabi bukan supaya kita susah, enggak. Supaya kita mudah hidupnya. Tetapi karena kita tidak paham, perasaannya agama ini menyusahkan. Seperti orang yang tinggal di hutan di Irian Barat sana soalnya kan. Dikasih mobil, maka dia malah marah-marah. Untuk apa ini? Nggak bisa dimakan. Beratnya kayak begini. Dia tidak tahu orang di hutan bahwa mobil ini bukan untuk dimakan, bukan untuk dipikul. Kamu duduk aja di situ, langsung jalan. Tapi karena ini orang tidak paham, maka dikasih mobil nggak mau. Dikasih uang nggak mau. Tapi kalau dikasih ketela bakaran, seneng. Ini orang di hutan sana. Lah kita seperti itu juga. Memuliakan Allah Ta'ala. Yang diajarkan Nabi itu ringkasnya satu aja. Kalau kamu ingin sukses, ingin mulia, ingin bahagia, perbaiki iman, perbaiki amal. Dah itu aja. Kalau kamu perbaiki iman, perbaiki amal, maka kamu akan menjadi kekasih-kekasih Allah. Kalau sudah kamu jadi kekasih Allah, beres semua urusan. Nah, ini yang diajarkan Nabi itu begitu. Maka ada Nabi itu yang petani, kayak Nabiullah Adam alaihissalam. Ada Nabi itu yang tukang kayu, kayak Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ada Nabi itu yang raja, Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ada Nabi yang banyak musuhnya, kayak Nabi Musa, di Fir'aun, Qarun, Haman. Nabi itu keadaannya macam-macam. Tapi mereka ini kekasih-kekasih Allah. Tetap aja sukses saja suaranya. Masalah tambah banyak, tambah mulia saja para Nabi itu. Masalah tambah banyak, pertolongan Allah tambah banyak, akhirnya tambah mulia. Orang itu kalau sudah dicintai oleh Allah, ditolong oleh Allah, tambah masalah, tambah mulia. Seperti Nabi Musa alaihissalam, masalahnya Fir'aun, penguasa yang paling jahat seluruh alam. Haman, menteri yang paling jelek seluruh alam. Qarun, itu konglomerat yang kurang ajar, paling kurang ajar seluruh alam. Qarun itu asalnya santri, santrinya Nabi Musa mereka. Kemudian diajari Nabi Musa macam-macam, akhirnya maju jadi orang kaya, malah memusuhi Nabi Musa. Bekas santri itu semua kan. Bekas, bukan santri, bekas santri. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Di situ ada orang-orang Islam, tapi juga susah diatur, yang namanya Bani Israel. Tetapi semulaikan masalah yang datang dari segala arah kepada Nabi Allah Musa, tambah Nabi Musa tambah mulia saja. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Ini para nabi, setelah itu para sahabat.
Setelah itu para penerus-penerus mereka, para wali-wali Allah, kita lihat sejarahnya. Mereka ini masalahnya itu banyak. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal tsummal amsal. Masalahnya itu banyak, tapi tambah mulia saja. Karena setiap datang masalah, terus datang pertolongan Allah, tambah mulia lagi, tambah mulia lagi. Coba kalau Nabi Musa itu yang dihadapi kerucuk-kerucuk kecil-kecil gitu, kan malah tidak kondang Nabi Musa itu. Karena yang dihadapi perkara-perkara besar, maka tambah mulianya saja. Maka kita ini jangan mikir berapa banyaknya masalah. Yang kita pikir bagaimana Allah itu bersama kita. Maka Nabi Musa pergi ke Mesir, menghadapi segala masalah. Beliau tidak punya bekal apa-apa. Hati beliau khawatir. Maka Allah berfirman, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kamu jangan khawatir, aku bersama kamu, aku mendengar, aku melihat. Dah, biarlah kerajaan bersama Fir'aun, harta bersama Fir'aun, orang Mesir bersama Fir'aun, gak apa-apa Musa. Yang penting aku bersama kamu. Udah, berangkat aja. Nah, ini cerita Al-Quran begitu itu semua kan. Orang ini dipikir bagaimana Allah bersama saya, bagaimana Allah menolong saya, bagaimana Allah mencintai saya. Itu aja. Nanti kalau orang-orang marah semua, hatinya manusia di tangan Allah. Orang-orang marah itu gak usah takut. Nanti kalau Allah rubah, tahu-tahu jadi senang. Kayak Fir'aun. Fir'aun tuh marah kepada Nabi Musa waktu Nabi Musa masih bayi. Tapi tahu-tahu dirubah hatinya oleh Allah. Malah Nabi Musa diangkat jadi anaknya, dipelihara di istananya, ibunya dipanggil suruh nyusui, ibunya digaji sama Fir'aun, nyusui anaknya sendiri malah digaji lagi. Fir'aun tidak bisa buat apa-apa, walaupun hati itu di dada Fir'aun, tetapi yang menguasai Allah bukan Fir'aun. Walaupun mata itu di kepala Fir'aun, tapi yang menguasai itu adalah Allah bukan Fir'aun. La ilaha illallah. Maka satu aja yang dipikir, bagaimana saya ini jadi orang yang dicintai oleh Allah, jadi orang yang disayangi oleh Allah. Tidak ada jalan lain selain memperbaiki iman, memperbaiki amal. Imannya diluruskan betul-betul. Mulainya bagaimana? Mulainya memperbaiki iman itu mulainya bagaimana? Senantiasa kita mudzakarah iman. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Begitu kata Nabi ketika beliau mulai menanamkan iman dengan perintah Allah SWT. Bagaimana penanamannya? Mudzakarah iman. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Kesuksesan kamu bukan dengan harta, bukan dengan kuasa, bukan dengan teknologi, bukan dengan bala tentara. Kesuksesan kamu kalau kamu menghambakan diri kamu kepada Allah. Kamu itu hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Kesuksesan kamu kalau kamu baik dengan Allah, menghamba kepada Allah. Mudzakarah iman. Kemudian yang kedua, malaikat, cari pengalaman iman. Nah, cari pengalaman iman. Cari pengalaman iman itu bagaimana? Kalau mudzakarah iman itu hasilnya, iman itu akan kita pahami, jadi paham. Yang berkuasa itu ternyata Allah, bukan manusia. Yang menciptakan manusia yang kuasa itu. Nah, ini dengan mudzakarah, dengar pengajian, dengar bayan, maka akan faham mengenai iman. Tapi kalau kita ini dapat pengalaman iman, bukan hanya paham, iman kita jadi kokoh, kuat. Bagaimana cara untuk mendapatkan pengalaman iman? Kalau kita mau mujahadah, susah payah untuk iman. Maka orang-orang yang sudah ada kefahaman iman, masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, oleh Nabi diajak mujahadah. Mujahadahnya apa bentuknya? Diajak berjuang untuk ngajak orang masuk Islam, diajak berjuang.
Maka akhirnya timbul tantangan dari segala arah di Mekah. Tantangan luar biasa. Tapi terus Nabi dan para sahabatnya bergerak terus. Lama-lama dapat pengalaman macam-macam. Sayyidina Umar bin Khattab yang tadinya menghunus pedang untuk memerangi Nabi, tiba-tiba berubah jadi wali. Coba orang Mekah satu persatu, dua, tiga mulai pada masuk Islam. Pada asalnya itu pada marah semua mereka. Akhirnya sahabat dapat pengalaman, ternyata hatinya manusia itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia itu sendiri. Ketika ada berita Sayyidina Umar masuk Islam, maka sebagian orang Islam itu terkejut. Enggak mungkin Umar masuk Islam, enggak mungkin. Kalau ontanya masuk Islam itu mungkin. Kalau Umar masuk Islam, Umar kok masuk Islam kan banyak masuk akal. Ternyata betul, bukan hanya masuk Islam, jadi pembela Islam, jadi pejuang Islam, jadi orang yang paling berjasa kepada umat Islam. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dapat pengalaman iman. Nanti kita kalau mau dakwah terus mulai kan, nanti dapat pengalaman lama-lama itu. Orang yang nggak ke masjid tahu-tahu ke masjid, orang yang benci tahu-tahu jadi suka, bahkan orang kafir tahu-tahu masuk Islam. Akhirnya kita ini punya kefahaman, betul, innal huda hudallah, hidayah itu dari Allah. Betul, hati manusia di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Di masjid mudzakarah iman, dalam perjuangan nanti dapat pengalaman iman. Di masjid Nabi mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Tapi Nabi bukan begitu saja. Nabi ingin memberi contoh kepada umat. Ini loh, ketika beliau di Uhud, orang kafir datang di depan, belakang, kanan, kiri dengan pedangnya, dengan senjatanya, dengan kemarahannya. Maka Nabi berteriak, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Langsung orang kafir itu pada mental semua, mencelat semua. Ini namanya pengalaman iman ditunjukkan oleh Nabi pada para sahabat. Oleh karena Allah Ta'ala, kalau kita terus ini dapat pengalaman, setiap orang beda-beda pengalamannya itu. Tidak mesti begitu. Pokoknya kita terus saja berjalan di jalannya Rasulullah SAW. Kalau kita ini ikut petani, lama-lama dapat pengalaman pertanian. Ikut berdagang, dapat pengalaman perdagangan. Kalau ikut Nabi, dapat pengalaman iman. Ikut Nabi itu pertama apa? Orang suka, orang nggak suka, ada teman, nggak ada teman, sehat, sakit, enak, nggak enak, terus memperjuangkan agama. Nanti kan dapat pengalaman. Pengalamannya apa? Allah punya khazanah pengalaman, miliar-miliar, triliun-triliun pengalaman. Nggak tahu apa yang akan Allah kasihkan pada kita. Insya Allah mulai kan? Tapi kita ini harus mujahadah, mau susah payah. Kalau orang nggak mau susah payah, nggak dapat pengalaman mereka. Pengalaman cuma dengar ngaji, nanti kalau sudah capek ngantuk. Cuma itu aja pengalamannya. Tapi kalau orang itu mau korban, bergerak naik gunung, turun gunung untuk Allah, mengikuti jejak Nabi dulu, mendatangi orang yang suka, mendatangi orang yang tidak suka, nangis pada waktu malam, ya Allah turunkan hidayah, ya Allah turunkan hidayah. Nanti lama-lama dapat pengalaman. Nah kalau sudah dapat pengalaman, maka iman itu jadi kokoh. Maka kata para ulama, dengan dakwah, dengan suasana dakwah, iman akan bisa difahami. Dengan mujahadah, iman akan jadi kuat. Dengan keluar hijrah, iman akan tersebar. Insyaallah kan? Nah inilah yang dicontohkan Nabi, 3 perkara ini. Dakwah supaya orang itu paham mengenai iman. Mujahadah supaya imannya itu kuat, nggak melar-melor gitu. Iman tapi kalau ada masalah guncang. Maka diajak mujahadah. Kemudian hijrah Nabi itu
baik hijrah total maupun hijrah sementara. Nabi itu ngajarkan hijrah badi, hijrah bati. Apa itu hijrah bati? Total, sudah seumur hidup pindah ke Madinah. Ada yang hijrah sementara. Nah, kita ini kalau hijrah total belum kuat, hijrah sementara 4 bulan hijrah ke masjid-masjid, nggak usah hijrah kemana-mana. Insyaallah mulai kan? Insyaallah. Untuk menghidupkan suasana agama untuk batin, belajar berjuang. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulaikan perbaikan amal. Setelah perbaikan iman, perbaikan amal. Nah, perbaikan amal itu kuncinya kalau kita ini taklim. Pertama taklim fadhail. Taklim fadhail, kitab fadhail itu dibaca di rumah, di masjid sampai orang itu pikirannya berubah. Kalau ada apa-apa yang dipikir ada pahalanya enggak? Nah, gitu. Ini ada sate, gulai, pepes. Pilih mana, Pak? Milih-milih begitu ada pahalanya apa enggak? Enggak ada kelihatannya. Udah sama aja lah. Semua bawa ke sini. Nah. Begitu sama. Nah. Tapi kalau orang itu pikirannya enak yang mana? Itu namanya ahli makan. Bukan ahli amal. Kalau orang itu ahli amal, ahli ilmu, pikirannya ada pahalanya enggak. Belajar ilmu masail sampai pikirannya berubah. Apa-apa yang dipikir halal apa haram. Bukan dapat atau tidak dapat, laba atau tidak laba, halal apa haram. Walaupun laba kalau riba, enggak. Nah, ini hasilnya ilmu. Ahli ilmu itu seperti itu. Kalau orang jahil itu melihat orang dunia, terkejut. Qarun keluar dari rumahnya dengan pakaian-pakaian yang indah, dengan kuda-kudanya yang hebat. Maka orang-orang yang bukan ahli ilmu, innahu ladzu hazzin adzim. Hebat betul Fir'aun apa? Qarun ini. Tapi orang ahli ilmu, wailakum thawabullahi khair. Goblok kamu, celaka. Pahala Allah lebih besar daripada apa yang kamu lihat dari kekayaan Fir'aun itu. Ini ahli ilmu tuh gitu. Tandanya ahli ilmu itu melihat orang dunia tidak terkesan. Alah dunia aja. Qamarun, qamarun, qamarun sidna Nabi